Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semakin mengglobalnya wabah Covid-19. Bahkan insya Allah Kota Tangerang atau Tangerang Raya mulai besok akan menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dengan menerapkan aturan-aturan yang lebih kuat dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran corona atau COVID-19. Di tengah musibah yang melanda kita, selain kita melakukan ikhtiar, selain kita melakukan usaha-usaha yang sudah kita lakukan, mari hadirin yang berbahagia, kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya memperbanyak membaca Al-Qur'an, surat Al-Falaq dan An-Nas. Baik itu pada saat kita menunaikan sholat fardu, setelah melaksanakan sholat, saat hendak tidur, maupun pada saat-saat yang lainnya. Mengapa hadirin yang berbahagia harus membaca Al-Falaq dan An-Nas? Nabi SAW menyebutnya dua surat tersebut adalah Al-Mu'awwidzatain, artinya dua perlindungan, yaitu dua surat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada surat dalam Al-Qur'an yang menyerupainya, yang digunakan untuk beristi'adzah, untuk memohon perlindungan, baik itu di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Imam Muslim meriwayatkan yang berasal dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qad. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam itu? Tidak ada yang semisal dengannya sama sekali. Ayat-ayat tersebut adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadirin rahimakumullah. Lalu perlindungan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut? Yang pertama, kita memohon perlindungan dari kejahatan makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Atau dengan kalimat lain, dari kejahatan atau keburukan yang telah Ia ciptakan. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Terkadang manusia berbuat jahat kepada kita. Allah menciptakan dan menurunkan hujan. Terkadang hujan menjadi bencana untuk kita. Allah membuat binatang. Kadang binatang menjadi jahat kepada kita. Allah menciptakan pohon, menciptakan angin. Manusia berteduh di bawah pohon, kemudian pohon itu tumbang dan mencelakakan orang yang ada di bawah. Semua ciptaan Allah. Termasuk corona. Virus corona ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja menjadi buruk bagi kita dari penyakit tersebut. Nah, kita semua memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang Allah ciptakan,
dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan yang terbaik daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Banyak sekali hadirin yang berbahagia, kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Entah itu pencurian, perampokan, bahkan sampai pembunuhan dan lain-lain. Binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbahaya bagi kita juga banyak yang keluar di malam hari. Pada saat kita sedang istirahat, sedang tertidur lelap, tidak tahu apa yang ada terjadi tengah-tengah kita, yang terjadi di sekitar kita, karena kita sedang tidur, atau bahkan tidur itu seperti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepadanya dari segala kejahatan-kejahatan di malam hari. Yang ketiga, memohon perlindungan dari para penyihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan ke dalam bukhulnya. Bukhul artinya adalah suatu benda, suatu alat yang dijadikan perantara atau alat untuk menyihir, seperti boneka, tali, paku, jarum, pisau, silet, golok dan lain-lain. Kemudian dikirimkan secara gaib dengan memohon bantuan kepada jin kafir atau kepada setan. Dan tentang sihir ini diakui sejak zaman-zaman Rasul-Rasul zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah dikirim sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid ibnu Asam. Tapi Nabi tidak kena disihir. Nabi kemudian membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan tali-tali sihir pengikat itu yang dikirim kepada Rasulullah menjadi hancur berkeping-keping. Yang keempat, memohon perlindungan dari orang-orang yang berbuat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan seperti ini selalu ada di tengah-tengah kita. Orang-orang yang iri, bahkan orang-orang yang hasud kepada kita, ingin berbuat jahat karena dia tidak suka dengan kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, memohon perlindungan dari kejahatan setan yang menyesatkan. Di dalam surat Al-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia. Setan adalah makhluk gaib yang jahat. Manusia tidak akan sanggup melawan godaan setan. Manusia tidak akan sanggup melawan kejahatan setan tanpa bantuan dari Allah. Kenapa? Setan adalah makhluk gaib, melihat manusia, sedangkan manusia tidak melihat setan. Bahkan sampai masuk ke dalam darah kita pun kita tidak tahu. Maka kita tidak bisa melawan kejahatan setan kecuali atas bantuan Allah, atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an pun Allah menyatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Innahu samiul alim. Jika kamu ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Di tengah musibah,
khususnya semakin mewabahnya virus corona, kita terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita senantiasa membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, khususnya setelah melaksanakan sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya untuk membaca Al-Mu'awwidhatain, yaitu setelah selesai menunaikan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca dua surat itu pada saat beliau hendak tidur di malam hari. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tersebut pada anggota tubuh yang mampu dijangkau oleh kedua belah tangannya, dimulai dari kepala atau wajah dan tubuh di bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali setiap hendak tidur. Rasulullah pun memerintahkan agar kita membacanya di pagi hari dan di sore hari. Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbihu 3 marrat takfika min kulli syai'. Ucapkanlah Qul huwallahu ahad dan 2 surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka surat tersebut akan melindungimu dari segala mara bahaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita dan bangsa kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungannya. Perlindungan yang terbaik adalah perlindungan darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.